Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok toleransi beragama yang beranggotakan saya sendiri Vitorda Priantoko dengan NIM 17230927. Dengan saya Diona Rizky Utami dengan NIM 17230616. Eh, Kami akan mempresentasikan PowerPoint toleransi beragama. Oke, lanjut. Pendahuluan. Oke, di sini ada latar belakang. Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri, yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian, rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius. Lanjut, di sini ada rumusan masalah. Eh, Pertanyaannya ada dua, yaitu kendala apa yang menjadi permasalahan dalam mencapai kerukunan umat beragama di Indonesia dan bagaimana masyarakat menghadapi permasalahan atau kendala dalam mencapai kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Oke, lanjut. Tujuan penelitiannya, penulisan makalah ini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dan untuk menambah wawasan para pembaca tentang kerukunan umat beragama di Indonesia serta permasalahan yang dihadapi. Oke, pembahasannya di sini. Makna agama Islam dan karakteristiknya. 1. Makna agama Islam. Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, patuh, dan taat. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran untuk menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan kehidupan umat manusia pada khususnya dan semua makhluk Allah pada umumnya. 2. Karakteristik agama Islam. Karakteristik ajaran agama Islam yaitu yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, ajarannya sempurna, kebenaran dan kebenarannya mutlak. Yang ketiga, mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, berlaku secara universal. Yang kelima, sesuai dengan pikiran dan memotivasi manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Dan yang terakhir, inti ajarannya tauhid dan seluruh ajarannya mencerminkan ketauhidan Allah tersebut, mencerminkan rahmat kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diona Rizky Utami. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana umat beragama saling menerima, menghormati, dan toleransi terhadap keyakinan satu sama lain. Kerukunan antar umat beragama dapat meningkatkan toleransi dan pemahaman antar umat beragama. Hal ini dapat membantu generasi muda untuk saling memahami dan menghargai perbedaan agama yang mereka anut. Kerukunan antar umat beragama juga dapat mengembangkan rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa. Karena agama tidak bisa dengan dirinya sendiri dan dianggap dapat memecahkan semua masalah. Agama hanyalah satu faktor dari kehidupan manusia. Mungkin faktor yang paling penting dan mendasar karena memberikan sebuah arti dan tujuan hidup. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa untuk mengerti lebih dalam tentang agama, perlu segi-segi lainnya, termasuk ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Yang paling mungkin adalah mendapatkan pengertian mendasar dari agama-agama.
Jadi keterbukaan satu agama terhadap agama lain sangat penting. Kalau kita masih mempunyai pandangan yang fanatik, bahwa hanya agama kita sendiri saja yang paling benar, maka itu menjadi penghalang yang paling berat dalam usaha memberikan suatu pandangan yang optimis. Namun ketika kontak-kontak antar agama sering kali terjadi, maka muncul paradigma dan arah baru dalam pemikiran keagamaan. Orang tidak lagi bersikap negatif dan a priori terhadap agama lain. Bahkan mulai muncul pengakuan positif atas kebenaran agama lain yang pada gilirannya mendorong terjadinya saling pengertian. Kendala-kendala yang ada dua. Yang pertama, rendahnya sikap toleransi. Kedua, kepentingan politik. Rendahnya sikap toleransi. Satu masalah dalam komunikasi antar agama di Indonesia saat ini adalah sikap toleransi malas-malasan. Ini terjadi karena pertemuan tak langsung antar agama, terutama dalam masalah teologi yang sensitif. Akibatnya, umat beragama enggan membahas masalah keimanan lebih dalam. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain tetapi tetap menjaga jarak, sehingga hanya terjadi pertemuan tak langsung yang bisa memicu konflik. Dua, kepentingan politik. Salah satu kendala dalam mencapai kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah masalah politik. Kekacauan politik dapat memengaruhi hubungan antar agama dan merusak kerja keras membangun kerukunan. Saat ini, kita tidak hanya menyaksikan kerusuhan politik, tetapi juga kekerasan yang mengalir seperti darah saudara. Politik seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan agama. 3. Sikap fanatisme. Pemahaman agama yang eksklusif ada dan berkembang di kalangan Islam. Di Indonesia, pemahaman agama yang dapat dikategori sebagai Islam radikal dan fundamentalis juga telah tumbuh. Mereka menekan praktik keagamaan tanpa mengadaptasikannya dengan situasi dan kondisi masyarakat. Pandangan ini menyatakan bahwa hanya Islam yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia. Pandangan-pandangan seperti ini sulit dikikis karena setiap sekte atau aliran dalam Islam memiliki agen dan pemimpin mereka sendiri. Hal yang serupa juga terjadi dalam agama Kristen, dengan kelompok evangelis yang meyakini bahwa hanya mereka yang bergabung dengan gereja yang akan mendapat keselamatan abadi. Sikap fanatisme muncul karena pandangan-pandangan setiap sekte saling mempengaruhi. Ketiga, faktor ini menjadi agar permasalahan yang menyebabkan konflik. Solusi yang dapat diterapkan: 1. Dialog antar pemeluk agama. Sejarah perjumpaan agama dalam kerangka politik sering kali dipenuhi dengan konflik dan pertarungan. Namun dalam perkembangan ilmu sejarah baru-baru ini, bidang sejarah telah mencakup aspek sosial budaya dan menghasilkan apa yang disebut sebagai sejarah baru. Sejarah sosial ini penting dalam memahami hubungan antar Kristen dan Islam di Indonesia di luar politik, yang bisa melibatkan pengertian dan kedamaian, menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Perjumpaan agama, termasuk Kristen dan Islam, diprediksi akan semakin meningkat di masa depan dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi. Indonesia juga mengalami tren serupa. Sebagai besar perjumpaan agama terutama yang melibatkan konflik, cenderung damai. Banyak pertukaran sosio-kultural dan dialog lintas agama yang memperkuat perdamaian dalam perjumpaan ini. Melakukan pertukaran semacam ini, saling pengertian dan kehidupan berdampingan damai dapat diperkuat. 2. Bersikap optimis. Meskipun ada hambatan dalam mencapai sikap terbuka, saling pengertian, dan saling menghargai antar agama, tak perlu pesimis. Optimisme dapat dikembangkan dalam menghadapi dan menyongsong masa depan dialog. Ada 3 hal yang membuat kita bersikap optimis. Pertama, studi agama dan dialog antar agama semakin berkembang di berbagai universitas, termasuk institusi agama dan umum. Pendirian pusat studi agama dan lembaga kajian agama telah memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih toleran dan manusiawi. Kedua, pemimpin agama semakin lebih sering diadakan.
Kesadaran ini perlu dimiliki oleh semua penganut agama. Ketiga, masyarakat semakin dewasa dalam menanggapi provokasi dan tidak mudah dimanfaatkan politik. Meskipun serangan terjadi, masyarakat dapat membedakan antar wilayah agama dan politik. Tugas kita bersama adalah meningkatkan aktor politik untuk tidak memanfaatkan agama dan tidak menyebarkan teror antar penganut agama. Jika tidak, hal ini dikembangkan dan diteruskan kepada generasi selanjutnya, komunikasi antar agama dapat terjalin dengan baik untuk hidup berdampingan sebagai kawan dan mitra. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.